Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nibra Zambatul Faikoh, nomor absen 28 dari kelas 11 IPS 3. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 3 dengan judul Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Subbab bahasan yang pertama yaitu A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas dan kebudayaan yang beragam yang menjadi satu kesatuan dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan tersebut didorong oleh kemauan secara sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Tanpa kesatuan, suatu negara akan mudah goyah oleh berbagai ancaman, baik dari dalam dan luar negeri. Nah, untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut, kita dapat menggunakan prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial atau Polexos Budhankam. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita merupakan yang pertama, sebuah negara kepulauan. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut darat dengan wilayah laut. Yang ketiga, pengertian negara kepulauan adalah suatu wilayah-wilayah lautan dengan pulau-pulau besar dan kecil. Yang keempat, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Dan yang terakhir, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah daratan pulau yang satu dengan yang lainnya. Berikutnya merupakan cakupan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kesatuan dari ribuan daerah di Indonesia mengakibatkan terbentuknya politik nasional. Kesatuan politik adalah kesatuan pemegang kekuasaan pemerintahan yang berwenang membuat kebijakan untuk sepakat menetapkan sesuatu. Politik memiliki pengaruh besar sebagai penentu pengambilan kebijakan bagi sebuah negara. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik antara lain memiliki makna bahwa yang pertama, kebulatan wilayah nasional dengan segala isi serta kekayaan yang ada ialah satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa yang menjadi modal serta milik bersama bangsa. Yang kedua, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbicara dengan berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, secara psikologi sendiri, bangsa Indonesia diharuskan merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta memiliki tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat, Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Yang kelima, kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara adalah satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, seluruh kepulauan Nusantara Indonesia adalah satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Yang ketujuh atau yang terakhir, Indonesia ini hidup berdampingan dengan bangsa lain, jadi ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia dan berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif, serta diabdikan pada kepentingan nasional. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Ekonomi merupakan faktor penting dalam menggerakkan sebuah negara.
Kesatuan ekonomi adalah segala kekayaan yang digunakan bersama sebagai milik bersama bangsa Indonesia. Setiap daerah berfungsi sebagai penyokong berkembangnya sebuah negara. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi yaitu yang pertama, wilayah Nusantara adalah model dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari mesti tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. Yang ketiga atau yang terakhir, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara adalah satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan untuk usaha berdamai berdasar asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Yang pertama yaitu masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa adalah kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, lalu adanya keselarasan kehidupan yang sesuai kemajuan bangsa. Yang kedua, budaya Indonesia hakikatnya satu. Corak ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya sebagai modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilnya dapat dinikmati seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, yaitu yang pertama, ancaman terhadap satu daerah hakikatnya ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Aspek-aspek tersebut adalah faktor yang digunakan untuk membangun negara. Persatuan antara setiap elemen bangsa akan menciptakan integrasi nasional yang memperkokoh persatuan dan kesatuan. Integrasi nasional berarti integrasi yang terjadi dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia. Faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sang Saka Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, dan Sumpah Pemuda. Subbab bahasan yang kedua yaitu konsep bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang pertama, konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 1 yaitu, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang menunjukkan bahwa di negara Indonesia tidak terdapat wilayah atau daerah yang bersifat negara atau tidak ada negara dalam negara. Adanya ketetapan MPR yang tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan NKRI adalah ketetapan final bentuk negara bangsa Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pedoman para pendiri bangsa atau the Founding Fathers yang menginginkan Indonesia sebagai negara yang satu. Juga didasari oleh pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang atau dasar pemikiran. Yang kedua, keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia diantaranya yaitu merupakan negara kepulauan dengan pulau berjumlah lebih dari 17.000. Merupakan negara dengan tambang emas terbesar dengan kualitas terbaik di dunia, tepatnya terletak di Papua. Indonesia mempunyai hewan endemik seperti komodo dan cendrawasih yang tidak dimiliki negara lain. Indonesia mempunyai lebih dari 300 suku bangsa. Indonesia mempunyai kesenian batik yang telah dikenal luas di mancanegara dan telah mendapatkan pengakuan dari PBB. Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah dengan bahasa nasional yaitu Bahasa Indonesia. Subbab bahasan yang ketiga yaitu C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa di Indonesia diartikan sebagai persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Yang pertama, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terdapat 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam NKRI, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Selain ketiga faktor tersebut, terdapat juga faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa sebagai berikut. Yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin di dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, rasa cinta tanah air dan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Yang keempat, adanya tekad dan keinginan untuk bersatu seperti yang terdapat dalam Sumpah Pemuda. Yang kelima, sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, kebinekaan pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter masyarakat Indonesia. Yang kedua, geografis. Wilayah Indonesia berbentuk kepulauan dan memiliki laut luas dengan karakter yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa akibat ketimpangan sosial dan ketidakmerataan pembangunan pada setiap daerah. Yang ketiga, munculnya etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap yang menganggap dirinya atau kelompok atau golongannya lebih baik dan superior dibandingkan dengan kelompok lain yang ada. Yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya melemah karena masuknya nilai-nilai budaya luar yang mulai dianut masyarakat. Yang kelima, pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan saat ini lebih difokuskan pada kawasan ibu kota dan berpusat pada pemerintah pusat, sehingga daerah lain yang jauh dari ibu kota tertinggal pembangunannya jika dibandingkan dengan daerah pusat. Subbab bahasa yang terakhir yaitu D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, nasionalisme. Dari segi sejarah, sifat nasionalisme dilandasi oleh adanya faktor berikut. Yang pertama, persamaan nasib. Yang kedua, kesatuan tempat tinggal. Yang ketiga, adanya keinginan bersama untuk merdeka. Dan yang keempat, cita-cita bersama mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu negara. Ciri-ciri nasionalisme yaitu yang pertama, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang kedua, mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang ada pada bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, memiliki rasa cinta pada tanah air. Yang kedua, patriotisme, merupakan sikap rela berkorban untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Ciri-ciri patriotisme, yang pertama, berjiwa pembaharu. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kelima, tidak kenal menyerah. Sikap gotong royong merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Gotong royong juga merupakan salah satu faktor yang membuat Indonesia bisa bersatu dari Sabang hingga Merauke, walaupun berbeda agama, suku, dan warna kulit. Sikap gotong royong mengandung nilai moral yaitu adanya rasa ikhlas untuk berpartisipasi, kebersamaan, dan saling membantu antar sesama karena lebih mengutamakan kepentingan bersama. Gotong royong juga membantu mengurangi adanya kesenjangan sosial antar masyarakat. Pada era globalisasi, teknologi mampu mengancam kedaulatan serta persatuan dan kesatuan sebuah negara. Oleh karena itu, kontrol terhadap kemajuan zaman harus dilakukan, baik dalam lingkup pemerintah dengan kebijakannya maupun masyarakat pada setiap tindakannya. Baik, sekian terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.